Mitra bisnis buntut dari kasus penganiayaan anak pejabat pajak dan terungkapnya aset bapaknya yang di luar kewajaran, serta gaya hidup hedon sang istri mulai berhembus provokasi netizen untuk tidak bayar pajak. Narasi yang digaungkan adalah buat apa rajin bayar pajak jika digunakannya hanya untuk gaya hidup mewah petugas pajak. Apa komentar Anda mengenai provokasi boikot bayar atau lapor pajak ini? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Ya, sebagai warga negara yang baik dan pembayar pajak yang baik, ya tentu kita tidak mungkinlah melakukan boikot. Mungkin itu dilakukan oleh sekelompok orang lah. Memang ini itu pajak sudah puluhan tahun kita, terutama sebagai karyawan pekerja ya, yang tiap itu dipotong bayar PPh pasal 21 dan tahunan lapor SPT. Nah, kita bayarnya karena kan ada pajak progresif sehingga cukup besar. Nah, kita kalau tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk bangunan, nah itu memang kita agak kecewa berat ya. Kecewa berat. Kita bukan kecewa karena petugas pajaknya itu kaya-kaya kan. Namun kalau sesuai ya sudah, memang rezeki dia. Namun kalau itu adalah dari pajak yang dibayar oleh masyarakat, oleh termasuk kita-kita, ya memang kita kecewa berat. Oleh karena itu perlu pembenahan internal secara keseluruhan gitu. Terima kasih. Saya kira bukannya masalah sedang begitu ya, itu sih hak orang ya. Ini pada hakikatnya itu mesti ditarik dulu ke kesalahan fatal daripada teks amnesti. Kalau ditanya hakikat teks amnesti itu apa sih? Pengampunan pajak. Kenapa orang itu sudah diampuni, udah lapor, udah jujur, udah bongkar, udah dironsen, lalu dicari-cari dosa-dosa terbarunya gitu loh. Untuk intip rekening, transaksi, ya kan semua orang pajak. Lalu dicari-cari kesalahan-kesalahan meskipun administrasi atau apa itu, meskipun sudah dilapor tapi tetap aja kita ini seperti sedang dihakimi sama malaikat pencabut nyawa gitu loh. Masalah sama orang pajak. Makanya itu ada yang pengusaha bilang ada mendingan zaman dulu ya Soeharto dan SBY itu ada sunset polisi gitu ya, lapor gitu, tapi bayar ya SPT aja gitu. Kalau sekarang ini seperti usaha ini ya diintip-intip begini, sudah ikut teks amnesti, sudah lapor, sudah bayar SPT, tapi transaksinya seperti diplototin gitu dari ini ya, dari tempat tersembunyi yang tidak kelihatan gitu. Sementara mereka mengeruk gitu ya daripada kesusahan masyarakat dan pengusaha gitu ya. Mereka seperti menari-nari di atas kuburan kita gitu. Terima kasih. Menurut saya petugas-petugas pajak yang akhir-akhir ini sudah bagus melayani kita. Juga isu ini terungkap tuh bagus supaya pejabat-pejabat itu lebih tahu gitu, lebih bekerja gitu. Karena banyak juga yang mengadakan pernikahan-pernikahan mewah dan lain-lain, itu sebetulnya juga perlu dicek apakah membayar pajak atau tidak gitu. Terus kalau sebetulnya tuh di semua agama membayar pajak itu adalah kewajiban masyarakat, jadi harusnya tetap membayar pajak. Terima kasih ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan oknum petugas pajak saja ya. Saya rasa ini hampir semua di departemen banyak yang seperti beginilah. Ini kebetulan yang kena sial bapaknya aja nih, anaknya bertingkah seperti begitu. Kalau enggak kan enggak kena juga. Nah, saya punya pengalaman buruk di KPP. Tahun lalu saya lapor, tahun 2021 saya lapor pajak. Sudah lapor semua. Saya kebetulan lapornya waktu itu masih pakai manual, saya kirim pakai pos, semua data lengkap. Nah, tiba-tiba berapa bulan kemudian saya dipanggil sama petugas pajak. Dia bilang, "Bapak, ini ada kurang data, ini kurang dicentang, belum dibayar." Untungnya saya bawa
kopi asli dari yang saya buat itu. Jadi rupanya si KPP ini panggil saya, dia kasih lihat kopi dari pihak dia. Nah, kopi dari pihak dia itu ternyata sudah ada yang centang. Saya tuh kurang bayar angsuran katanya. Jadi ada pihak oknum yang centang sendiri data saya melalui komputer dia gitu loh. Saya punya sendiri yang saya bawa kopi aslinya, tidak ada centangan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa benar seperti yang semalam di PT bilang, wajib pajak tuh dikejar-kejar. Bahkan kita yang sudah patuh pajak pun dicari-cari seperti begitu. Dia tidak melakukan ekstensifikasi dan lain-lain, tapi dia cari wajib pajak yang sudah patuh, dia korek terus, nggak tahu mau korek sampai apa gitu loh. Jadi saya melihat memang nih di Republik ini mental para pegawai negeri khususnya itu parah. Ya, kita lihat aja sehari-hari jalanan di mana-mana rusak, nggak ditambal, di mana-mana macet, polisi aja kagak ada. Jadi mereka dapat gaji buta kan. Jadi memang ya saya sih nggak bisa banyak ngomong lah. Kita sudah tahu sama tahu. Jadi kalau mau memperbaiki perilaku mereka itu mau tidak mau kepalanya harus benar dulu deh. Kalau kepalanya benar, pasti bawa-bawaannya benar. Sebetulnya hebohnya Dirjen Pajak punya kekayaan segitu itu sebetulnya mungkin bukan nilep uang pajak, saya kira yang pendapat sebelumnya. Itu hanya karena kong kali kong sama petugas pajak aja. Pajaknya bayar sih mungkin bayar, mungkin tidak sesuai dengan yang itu, jadi dia minta kong kali kong sehingga dia nyogok sama petugas pajaknya, makanya petugas pajaknya jadi kaya. Makanya untuk boikot tidak bayar pajak, saya pikir itu ya itu memang betul yang dibilang itu hak individu setiap orang, tapi sebagai warga negara yang baik mestinya nggak ada provokasi itu mestinya ya, karena petugas pajak yang kaya-kaya itu bukan dari pajak kok, dari dia dan takut-takutnya meres wajib pajak. Itu aja. Masih saya pikir provokasi untuk tidak bayar pajak itu ya keliru. Wong hidupnya negara ini dari pajak kok, gimana kalau tidak bayar pajak? Cuma yang lebih penting adalah dengan kejadian ini adalah instansi Kementerian Perpajakan itu harus dibersihkan dari oknum yang hidupnya hedonisme seperti ini. Dan itu ada bukti nyata dari tindakan dari Kementerian Keuangan. Itu yang lebih penting saya kira, bukan masalah boikot bayar pajak. Masih menurut saya ya bagus banget sih. Sama bagusnya semua warga jangan bayar dulu, biar pajak tuh berbenah di dalamnya internal sendiri gitu loh. Jadi di internal dibenah dulu, udah rapi, karyawannya udah bayar semuanya, baru yang luar bisa ikutan gitu. Berapa di luar pada bayar, tapi untuk karyawan sendiri aja bayar pajak nggak jelas gitu. Kalau mobil nggak ada bayar pajak macam kan, sama aja bohong gitu. Itu aja sih, masih. Kesannya kayaknya seram betul ya. Provokasi nggak bayar pajak kita itu sebetulnya janganlah. Itu sih sah-sah saja rakyat kayak begitu berbicara ya. Sekarang logikanya begini saja. Kalau kita tidak bayar pajak saja, kita kena warning juga sama mereka, ya kan? Kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Rakyat ini tidak bodoh lah. Jangan dibilang kayak begitu, provokasi nggak bayar pajak. Mau dibilang tidak bayar pajak, kayak kan ada aja kan gitu kan bisa memilih mau bayar mau tidak, terserah mereka. Rakyat yang pintar mereka akan bayar. Kalau mereka tidak bayar, mereka sendiri yang susah kan. Pasti negara ini akan mengejar kita, ya nggak? Rakyat jelata ini mengerti sudah semuanya itu. Ini buat pembangunan ke depan kita. Lihatlah founding father kita lihat lagi founding father kita lah semuanya itu. Jadi kembali lagi saya bilang, jangan dibilang provokasi nggak bayar pajak itu seram, takut saya dengarnya itu juga. Terserah apapun yang diajakan, ada ajakan tidak bayar pajak itu, rakyat ini tidak bodoh sudah. Kita tidak bayar pajak, kita akan dikejar oleh mereka. Petugas-petugas yang mengaku jadi aparatur negara ini. Kita tidak bayar STNK saja, kita lihat kalau kita jalan STNK kita mati. Waduh, minta ampun. Harusnya ya itu kembali tadi. Kalau misalnya di dalam Menteri Keuangannya itu di DPQ-nya itu nggak benar ya, coba kasihlah kita itu
apa semacam reward gitu juga kita pembayar pajak ini. Jangan mereka enak menguntit ngambil, tapi ujung-ujungnya banyak lah tambunan. Kita ibaratnya kita kayak jelata ini, hitunglah para pejabat-pejabat itu kekayaan mereka itu, dari mereka mulai mengabdi kekayaannya itu masuk akal gak sampai mereka sampai menjabat itu. Harusnya kekayaannya itu diaudit juga. Sekarang dana-dana bansos apa itu diaudit gak? Rakyat jelata tidak tahu. Dana subsidi, bilang subsidi BBM ini itu nggak tahu kita. Hanya subsidi bansos sudah disalurkan gini-gini, nggak tahu diaudit tidak. Rakyat jelata juga perlu tahu juga. Jangan rakyat itu semuanya dijadi sapi perahan. Kayak BBM sekarang bilang udah turun, tapi tidak turun-turun. Yang katanya subsidi pertalite berapa? Rakyat jelata kayak gini-gini perlu tahu. Tapi kembali lagi saya bilang, ajakan tidak bayar pajak itu jangan dibilang provokasi lah. Itu hak rakyat lah. Rakyat akan memilih, mau bayar silakan, mau tidak silakan. Kalau tidak bayar pajak kita akan dikejar, terbebani juga hidup kita ini. Seolah-olah kita tidak bertanggung jawab pada negara kita. Pikiran yang baik, mereka bayar pajak. Jangan boikot pajak dong. Kan slogannya orang bijak taat pajak, gitu kan. Nah iya, saya mau mengkomentari, mengutip dari Bapak Pembuktian Terbalik Indonesia, Pak Ahok, yang sudah menyatakan itu bagaimana hartanya dengan pembayaran pajaknya. Dan beliau juga bilang, Gusti ora Tuhan tidak tidur, gitu. Nah, jadi ya ini setelah kasusnya Sambo setengah selesai lah ya, tapi apa yang terjadi di balik pembunuhan itu kita nggak tahu. Tapi hari ini masuk ke episode baru nih sinetronnya nih, Bu Mario dengan Agnes bawa-bawa ke Dirjen Pajak, ya, bukan Dirjen Pajak, maksudnya di perpajakan lah tuh. Nah, jadi yang sekarang terjadi ini memang luar biasa ya. Hal-hal yang kita duga tidak bisa menyentuh kekuasaan, tapi dalam 1-2 tahun terakhir ini ternyata bisa dibukakan di kekuasaan yang selama ini rasanya nggak tersentuh. Lewat komentar-komentar netizen terbuka juga. Nah, balik yang sekarang sedang di campaign boikot pajak itu sebetulnya adalah kekesalan ya dari para wajib pajak ya. Ada yang bilang kan walaupun laporannya benar atau nggak benar, tetap aja harus ada koreksiannya. Okay. Nah, tujuan daripada koreksiannya itu apa? Menuju ke perdamaian kan? Kita kan butuh jasa konsultan pajak. Nah, ini rasanya dendam wajib pajak ini tuh udah menggunung gitu loh. Ketika bayarin pajak, ada yang bermewah-mewah seperti itu. Jadi ya memang ini saatnya lah buat bersih-bersih. Kita juga sebagai masyarakat mau uang pajak itu benar-benar dipakai buat kesejahteraan bersama, bukan untuk kekayaan segelintir oknum itu. Ini ya namanya anak makan nangka, bapaknya kena getah, iya toh. Jadi saya pikir ajakan untuk tidak bayar pajak itu ya tidak patut lah. Juga ya mungkin ada netizen juga iseng aja, tetapi saya kira masyarakat nanti bisa menilai, mengcounter kembali kok. Saya pikir itu nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya netizen juga ya janganlah. Tetapi saya pikir ini tahun politik ya mungkin ada aja coba iseng-iseng ya, manfaatin ya. Nah, perkara ini lihat dari dua sisi. Satu, unsur pidana si anak muda ini. Ini satu unsur pidana juga, ini harus dibuktikan karena adanya video dan lain-lain. Nah, satu lagi yang kasus bapaknya tentu harus dilihat nanti, diperiksa. Dan Menteri Sri kan udah langsung mengaktifkan dulu atau apa, ya tentu nanti dilihat dong apakah dia punya hartanya udah diklarifikasi, apakah udah ikut sunset atau apa lainnya. Tentu kita jangan langsung praduga tak bersalah, walaupun di masyarakat kesannya sepertinya orang pajak begini begitu yang hedon. Ya sebaiknya jangan gitulah. Saya pikir timnya Ibu Sri juga jauh lebih banyak yang sudah taat pajak dan lain-lainnya. Jangan karena ada oknum satu lantas kita menggeneralisir. Kita nggak baik juga. Okay. Ya kita lihatlah proses di sana siapa. Jadi masyarakat tentu harus menyikapi dengan bijaksana. Dan satu hal lagi, kalau ternyata terbukti orang tuanya memang banyak memanipulasi, nah di sini letaknya hukum.
harus tegas, diputuskan yang berkeadilan. Ini membuat masyarakat semakin percaya. Peribahasa yang terkenal, anak nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini hal-hal seperti ini kan harusnya jadikan suri tauladan atau pilar yang baik di perpajakan maupun departemen yang lain. Jadi tidak memberikan contoh yang kurang baik. Memang wajarlah netizen menyatakan demikian karena mereka mungkin orang tuanya atau saudaranya menyumbang pajak tapi disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak berarti. Apalagi kalau terbukti ada kesalahan ataupun manipulasi, ini berbahaya sekali. Saya kira menjadi tolak ukur untuk berbenah diri lah. Terima kasih. Ya, jadi menurut saya kurang tepat ya. Karena kalau diboikot, pajak yang jenis apa yang mau diboikot? Karena kita tahu kan pajak pertambahan nilai, pajak pendapatan pribadi itu semua sangat luas ya perhitungannya. Terutama juga menyumbang 80% untuk APBN kita, Pak. Jadi menurut saya kurang tepat ya. Ada salah satu tokoh bilang kita boikot pajak aja. Karena kejadian satu, jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Apa yang sudah Bu Sri Mulyani sampaikan, karena ada oknum yang bermain, jadi digeneralisir gitu satu departemen pajak, saya rasa nggak adil gitu ya. Terima kasih ya. Itu kan hanya emosi sekejap dari para netizen. Ya wajar lah menurut saya, cuma komentar gitu aja. Tapi pada prinsipnya kita tidak bisa lepas dari kewajiban membayar pajak. Apalagi sekarang petugas pajak yang muda-muda ini sangat profesional. Orang saya mau ketemu aja nggak bisa, semua serba online. Jadi semua pemasukan nggak ada yang, menurut saya sih nggak ada yang inilah, nggak ada yang macam-macam gitu. Nah kemudian mengenai hidup yang hedon, itu dari zaman dulu udah hidup ibu-ibu yang kaya-kaya sosialita itu udah hedon semua. Itu udah inilah. Nah yang ketiga, itu kan ada LHK, LHKPN lah. Itu dilaporkan ke KPK. Lah selama ini KPK ngapain? Diperiksa nggak tuh itu laporannya itu? Yeah. Kalau nggak diperiksa ya buat apa laporan? Katanya udah dari tahun 2012, KPK udah ngasih tahu, tapi nggak ada gerakan dari KPK. Ini kan kalau diprovokasi tidak mau bayar pajak atau tidak provokasi, sebelum ada provokasi yang seperti ini, kayaknya kalau kita memperhatikan pajak kendaraan bermotor, khususnya untuk motor dan mobil, itu banyak yang tidak bayar loh dari dulu, dari pemerintahan lalu-lalu sampai sekarang. Belum kalau diteliti yang pajak lain-lain. Jadi ini sebetulnya sudah terjadi sebelum diprovokasi, kemungkinannya seperti itu. Dan ini juga menjadi perhatian banyak publik. Kenapa kok banyak pejabat, bukan hanya di Kemenkeu ya, banyak pejabat negara yang bukan hanya di Kemenkeu, kalau mungkin ditelusuri, itu banyak sekali yang hidupnya mewah. Padahal gaji dan tunjangannya, tukinnya nggak seberapa banyak, tapi harusnya bisa puluhan miliar. Dalam waktu dekat, sebetulnya untuk merintis dari sebelum jadi pejabat eselon 1, 2, 3, 4, itu kan jadi sebelum pejabat dulu kan, jadi lama di situnya, lama sebelum jadi pejabatnya. Jadi pejabatnya hanya beberapa tahun, sampai dari eselon 1 sampai eselon 4. Lalu kenapa hartanya puluhan miliar? Jadi itu menimbulkan kecurigaan banyak masyarakat. Sehingga kalau mau ditelusuri, kemungkinannya banyak di pejabat, bukan hanya di Kemenkeu, tapi kemungkinan di kementerian-kementerian lain yang belum ketahuan, itu kemungkinan ada indikasi harta yang tidak wajar, aset yang tidak wajar, uang yang tidak wajar, yang kemungkinan ada indikasi korupsi kalau mau diusut. Yang kedua, kalau mau atau sudah diusut dan ternyata ada terbukti tindak pidana korupsi, kalau diadili di tindak pidana tipikor, ya kalau bisa diputuskan hakimnya dengan hukuman yang berat, jangan yang ringan, agar menimbulkan efek jerah. Dan kalau sudah di penjara, di kalapas, jangan seperti Gayus Tambunan dulu oknum ya, masih bisa keluar nonton tenis di Bali, tuh bisa pulang ke rumah, nanti balik lagi pagi-pagi gitu ya ke penjara, misalnya seperti itu. Itu tidak boleh, nanti tidak menimbulkan efek jerah juga, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan pembicara yang pertama, harus keras gitu aja untuk hukumannya, ya kan. Kalau perlu, umpamanya yang korupsi potong tangan, ya. Jadi lebih tegas lagi, ya. Kalau umpamanya hukum mati, nggak mungkin lah, rada susah, ya kan. Udah potong tangan aja, ya kan. Kedua, ya kan, perlu diingat juga, ya. Kita tahu yang bosnya aja yang ketangkep itu aja udah punya perumahan banyak, ya kan. Kalau bosnya punya perumahan gitu aja. Kalau yang kecil-kecil di bawahnya, anak buahnya pasti rumahnya banyak gitu aja. Menurut saya, kalau masalah pembayaran pajak sama penggunaan pajak kan bukan orang pajak.
ya make. Itu rekening, setiap pembayaran pajak kan rekening masuk kas negara. Jadi bukan duit mereka yang bayar, yang di tilep mungkin ya para pejabat pajak gitu. Jadi nggak cocok lah kalau duit mereka itu dipakai, yang dipakai itu duit rakyat, bukan. Kalau korupsinya orang pajak mungkin ya kerja sama antara WP juga wajib pajak ya. Silakan. Oh iya, begini supaya adil, nilai yang dikenakan pajak itu dinaikkan. Jadi rakyat kecil biar menikmati hasilnya, yang gede-gede baru bayar. Jadi sebenarnya tuh uangnya masuk ke kas negara, jadi belum bisa dibilang korupsi gitu loh. Potensi pemasukan negara aja yang kurang. Saya mau nambahin, itu zaman dulu ada pemimpin China namanya Bapak Chong. Dia kunjungan ke daerah gitu, dia dijamu oleh pemimpin daerah, duduk berdua. Pemimpin daerah itu ngerokok impor. Langsung Pak Chong itu ngomong, besok kamu bikin laporan bagaimana dengan gaji kamu bisa ngerokok impor. Begitu. Itu dulu, makanya China bisa berkembang pesat ya, mungkin salah satu serius sekali pemimpinnya dalam menangani hal-hal yang seperti ini, dari hal yang kecil saja. Jadi kalau soal Harley Davidson, Rubicon gitu-gitu, itu sebenarnya sesama pejabat itu TST tahu sama tahu, cuma masalahnya siapa yang ada yang kena musibah atau enggak gitu saja. TST semua itu TST semua antara pejabat Kementerian Kemenku sama departemen lain semua tahu itu semua, saya rasa. Jadi TST aja gitu loh. Kalau lebih baiknya kalau memang kalau bisa petugas pegawai negeri Kementerian Keuangan dan penegak hukum itu kalau bisa diperiksa pajaknya juga mereka, terutama di sisi peradilan. Itu sama sekali kayak kemarin Sambo kasusnya, jadi Minahasa, mana pemeriksaan keuangan mereka, kepolisian, kehakiman, kejaksaan, itu kan terjadinya di situ yang paling parah dengan birokrasi. Saya kira itu sementara. Menurut saya nggak mungkin ya, kalau nggak bayar pajak nanti yang bayar pegawai negeri siapa? Itu nggak mungkin, satu. Yang kedua tuh yang penting pencegahan, pengawasan atau penindakan. Kalau 3 ini dijalankan dengan bagus, bukan hanya pajak ya, semua lembaga negara juga mesti diawasin. Kalau nggak diawasin ya korupsi jalan terus. Misalnya udah ada PPATK tuh bagus, udah dikasih tahu dari tahun 2012 yang kasus ini ya. Tapi buktinya kenapa nggak ditindaklanjuti? Nah itu yang masalahnya. Kalau nggak ada udah ada pengawasan bagus, tapi penindakan yang nggak dijalankan juga nggak ada gunanya. Tapi itu akan jalan terus, kasus-kasus seperti ini ya, korupsi segala macam tuh tetap jalan. Itu mewah sih kalau menurut saya ya. Di Indonesia ini sekarang tuh udah bukan kayak tahun 45, udah nggak ada pejabat yang hidup sederhana kalau menurut saya. Bahkan di dunia ini menurut saya nggak ada lagi pejabat sampai kepala desa juga hidupnya mewah, selama duitnya itu duit yang benar, nggak apa-apa lah. Sangat lumrah netizen atau bangsa seperti itu, sangat lumrah. Cuman mungkin tidak tepat kalau kita tidak mau membayar pajak gara-gara ada 1, 2, 3 kasus seperti ini. Menurut saya yang lebih tepat adalah netizen, mahasiswa itu semua harus segera memberikan suara keras kepada DPR, ya, karena DPR selama ini menurut pengamatan saya kurang gitu mendukung program bebas korupsi, sangat tidak mendukung. Jadi DPR-nya dulu, sebab kalau DPR-nya sudah lurus, sudah benar, ya, itu undang-undang anti korupsi bisa sangat keras. Hal-hal ini tidak akan terjadi lagi. Demikian. Ya, pembayaran pajak wajib dilakukan ya. Sebagai WP wajib pajak itu sampai sejauh mana bisa membantu pemerintah untuk pembangunan di daerah-daerah maupun di pusat. Jadi tidak lazim kalau karena ulah seseorang sehingga bisa memutus mata rantai tersebut. Saya kira demikian. Jadi kekecewaan masyarakat itu wajar ya, kekecewaan netizen. Apalagi pajak tahun lalu itu dinaikkan dari 10% ke 11%. Itu semua harga-harga jadi relatif lebih mahal. Tetapi dengan pajak dinaikkan 11% itu PPN, justru perilaku orang pajak seperti ini hedonik. Begitu juga yang berita terbaru tentang Kepala Bea Cukai Jogja yang
bahkan pansos melalui pesawat Cessna itu. Nah, saya pikir tetaplah kita mari membayar pajak sesuai kewajiban kita, walaupun kita kecewa dengan pajak yang diintensifkan, tapi sebagian oknum malah diduga money laundering atau main mata dengan wajib pajak besar. Tetapi yang juga bagus dilakukan, kita ikuti semua, atau KPK juga ikuti semua Instagram istri pejabat, ikuti Instagram, Facebook semua pejabat-pejabat negara ini. Mari masyarakat Indonesia kita lihat bagaimana pola hidup mereka di foto-foto Instagram dan Facebook mereka itu, cocokkan dengan profile income mereka. Nah, kalau itu tidak cocok, screenshot fotonya, karena toh itu platform publik, kemudian dilaporkan ke KPK. Jangan lapor ke polisi, karena polisi juga kadang-kadang perilaku oknumnya hedonik juga gitu. Laporkan ke KPK atau ke Inspektorat Internal lembaga negara tersebut. Jadi mari kita ikuti semua Instagram dan Facebook semua pejabat negara dan istrinya dan keluarganya, dan kita lakukan kontrol sosial antara lifestyle-nya, tasnya, sepatunya, jam tangannya dengan profile income pejabat tersebut. Orang bijak bayar pajak, orang pajak juga harus bijak. Kalau mengenai istri pejabat yang gaya hedon itu bukan hanya dari pajak aja, hampir semua rata-rata. Apalagi zaman dulu, istri Kapolres saja tasnya yang harga 500 juta. Istri-istri DPR dulu di medsos mejeng pamer ini segala macam, itu udah dari dulu itu. Nah, perlunya LHKPN dilaporkan ke KPK, kan diperiksa. KPK ngapain aja, cuman jangan OTT aja. Sekarang Formula E aja yang ratusan miliar triliun aja didiemin sama KPK. Mestinya KPK harus proaktif, jangan diem aja. Ini kan kasusnya dari tahun 2012 udah dilaporin dari PPATK. Itu satu contoh kasus. Makanya LHKPN harus diteliti dengan benar. Terima kasih. Kalau provokasi nggak bayar pajak sih mungkin nggak tepat ya. Sebagai warga negara kita harus bayar pajak. Namun yang jadi perhatian di sini kelakuan oknum-oknum lah kita katakan. Sebenarnya nggak hanya pajak, kepolisian, tentara, jaksa, ASN, itu kalau kita boleh jujur, publik tuh sudah tahu gaya hidup mereka. Bahkan filosofinya jelas, gaji mereka debu, sabetannya badai. Nah, ini problemnya. Jadi kalau pajak dari kasus Gayus, lalu sekarang, ya kita nggak usah sebut nama lah. Nah, kita jadi publik tuh sebenarnya paham bahwa mereka ini menikmati semua fasilitas, bahkan mungkin ngeplang. Nah, jadi udahlah. Kalau mau benahin, mungkin satu generasi hilang. Nah, kalau paling baik ideanya undang-undang yang diajukan pemerintah itu hartanya ditarik, berani nggak DPR? Karena DPR sendiri juga terlibat di dalam itu. Udahlah, publik udah paham gaya hedon mereka. Pilihannya undang-undang itu digolkan oleh DPR atau hukum mati, itu aja. Menurut saya sih sebenarnya nggak hidup mewah nggak masalah ya. Yang penting itu duitnya bukan duit boleh korupsi atau pungli. Kalau menurut saya juga bukan aja di pajak, banyak yang suka pungli atau yang korupsi juga banyak. Itu ada dua nih bu kejahatannya. Ada yang karena gajinya kecil. Kalau yang gajinya kecil ya dikasih gaji yang layak. Tapi kalau gajinya masih udah gede tapi masih korupsi ya ditindak tegas gitu bu. Pakai buktian terbalik gitu. Kekayaannya tuh boleh hasil gaji atau boleh korupsi. Kalau ada undang-undang pembuktian terbalik, saya rasa nggak bakal terjadi kasus kayak gini bu. Kalau masalah hidup mewah, kalau memang duitnya dia sendiri nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, ya, pajak, Direktorat Pajak itu perlu memiliki satu modal utama, bukan modal hanya kinerja, tapi itu modal kepercayaan dari rakyat gitu. Nah, kepercayaan itulah yang kini goncang. Mungkin tidak hilang sepenuhnya karena masih banyak pegawai yang bagus, tetapi minimal kepercayaan itu ternodai. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanahan dari orang-orang pajak, walaupun yang melakukan ini oknum.
Tetapi saya juga ingin menyarankan bahwa memang sebaiknya perlu di lembaga-lembaga negara ya kegiatan-kegiatan istri itu ya, kayak PKK di kantor pajak misalnya, atau bayangkari atau Grahawarini apa namanya di kegiatan-kegiatan istri-istri di kantor-kantor pemerintah ini, itu dibubarkan saja, karena itu juga berpotensi menjadi driver atas komparasi sosial. Oh, ini sepatunya apa, tasnya apa, jam tangannya apa, sesama ibu-ibu itu. Sehingga itu memicu suaminya untuk money laundering, memicu suaminya untuk memenuhi kebutuhan komparasi sosial itu dengan korupsi, main mata dengan wajib pajak besar yang akal gitu. Nah, jadi saya pikir selain daripada di hulu, di mana akhlak orang pajak ini diperbaiki, tetapi di hilir motivator koruptor ini, yaitu oknum istrinya, melalui kegiatan platform PKK dan sejenisnya itu dibubarkan aja, pakai APBN juga itu, sayang, uangnya bisa digunakan untuk subsidi solar dan subsidi pertalite. Terima kasih. Begini, ini kalau kita menyerukan untuk tidak membayar pajak, menurut saya itu tidak produktif ya. Negara mana yang tidak mengutip pajak? Ya pasti ada pajak, kalau nggak pajak kita bubar, KTP Anda itu dibakar aja kalau gitu. Menurut saya gini, baiknya itu ya, netizen kan mengungkap Rafael ini karena apa? Karena dari anaknya kan. Nah, kemudian sama netizen diungkap dia punya kekayaan. Nah, kita lanjutin aja, ungkap semua pejabat negara, ya kan? Ungkapin aja semua. Bandingin dengan gaya hidup yang dia posting di medsos, cocok nggak? Nah, karena hukum tidak membuat jerah koruptor, kita dari sisi sosial aja, sanksi sosial. Jadi terusin aja itu ungkap. Kan kata orang KPK juga udah menyuruh begitu. Saya sangat setuju lanjutin dengan pengungkapan gaya hidup pejabat dengan laporan di lembaga kekayaan negara ya, itu. Coba dibandingin. Dia kita ngelihat dia lari kemana gitu loh. Itu lebih legal dan saya kira masih sah ya, karena dia pejabat. Saya ngerespon aja sih, tapi pengalaman aja ya, bukannya yang lain-lain ya. Petugas pajak menurut saya sudah bagus gitu ya, sistemnya sih gitu ya. Tapi tetap aja ya, kalau kita sekarang melapor pajak nih, musim-musim lapor pajak ya, baik perusahaan saya atau pribadi gitu ya, pasti kan disuruh apa ya, kalau pribadi sih pasti disuruh nihil gitu. Berapa kali deh saya ada gitu, tapi kan saya kan loh, orang saya punya uang, akhirnya kan lebih bayar gitu ya istilahnya. Loh kok lebih bayar, kok saya disuruh nihil gitu. Tapi suatu saat saya diemin gitu dibayarnya gitu ya. Lalu akhirnya dibayar sih cepat sama pemerintah loh, hebat ya. Tapi setelah itu baru deh ya, saya diaudit, ya pokoknya diungkap loh dosa-dosa yang banyak gitu, sampai laporannya sampai ada setengah folio itu. Aduh, kok gitu sih gitu ya. Kalau kita mau jujur ya, apa ya, pajak itu sebenarnya nggak mau repot juga sih, tapi dalam pelaksanaannya tetap aja nyuruh kita tuh yang nggak benar gitu. Lebih bayar mesti dinihilin gitu. Negaranya yang ngutang nanti bayar, dia nggak mau repot gitu. Harusnya hal-hal yang, saya nggak ngomong yang besar-besar ya, orang-orang yang besar di pajak ya, tapi yang staff-staff juga begitu kok gitu. Apa ya, servisnya, pelayanannya tuh ya, sistemnya udah bagus, tapi mendidik ke rakyatnya tuh yang perlu juga sih menurut saya sih. Sehingga ya pajak itu memang benar-benar real gitu. Ya rakyatnya juga mesti disadarin sih gitu juga sih. Semua mesti saling ngisi sih. Jadi nggak hanya pajak aja. Silakan. Iya, saya sih kurang setuju ya dengan ajakan tersebut, karena sebagai warga negara ya kita harus tetap bayar pajak walaupun memang kita sedikit kecewa. Akan tetapi kita harus ingat satu, oknum seperti itu akan ada di setiap instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Jadi tugas kita untuk memberantas oknum-oknum tersebut, memviralkan supaya kejadian itu tidak akan terjadi. Oknum seperti itu ada di pegawai negeri yang lain seperti kejaksaan, polisi, malah di KPK juga mungkin ada. Jadi saya rasa untuk menginstitusikan pasal tersebut saya rasa tidak fair sama sekali.
Kemudian kedua, sebenarnya kalau kita lihat kasus itu, dia tidak mengambil uang negara, tapi dia bekerjasama dengan pembayar pajak sepertinya. Karena kan misalkan mereka mendapatkan keringanan untuk bayar pajak, memang itu mengurangi pemasukan negara, akan tetapi tidak ada hubungannya dengan uang yang kita bayarkan sebenarnya. Tapi memang tidak sangat baik sekali, harus dibatas. Terima kasih. Sebenarnya pejabat yang mengurusin pajak itu, jujur saya katakan, dan saya juga punya pengalaman dan teman-teman juga punya pengalaman. Kalau kita jujur melaporkan pajak, malah kita dipersulit. Kalau yang Sansipa itu mulus. Kenapa? Karena mereka juga bekerja sama dengan pihak kepala bagian pajak. Nah, kalau kondisi begini, saya kira kalau memang dengan kasus yang seperti yang sudah terjadi, ya saya kira secara bijaksana kami masyarakat harap supaya diberikan tindakan yang seberat-beratnya dan sita harta mereka. Saya kira itu, walaupun mereka menggunakan lawyer, saya kira pemerintah harus berani bertindak. Terima kasih. Ya, saya berpendapat ya sebelum soal ajakan untuk tidak mau bayar pajak, ya kita ini membuktikan ya Tuhan cinta Indonesia ya. Dalam artian sebelumnya ada kasus Verdi Sambo, terus kasus yang ini lagi, membuktikan bahwa kekuasaan itu akhirnya yang semena-mena bisa terungkap. Jadi mereka adalah pelayan-pelayan rakyat sebetulnya, sebagai pemimpin bangsa begitu, melayani gitu ya harusnya, tapi memperkaya diri. Yang lebih-lebih lagi adalah arogan, sikap semena-mena, sampai kepada anaknya tidak bisa terdidik dengan baik. Itu contoh yang parah. Nah, kalau persoalan yang kedua ini adalah istilahnya ya, masyarakat Indonesia saya tahu banget punya kesadaran membayar pajak, tetapi ini adalah shock terapi buat Dirjen Pajak maupun Keuangan agar sadar begitu, dipercayakan uang yang sedemikian besar tapi tidak punya karakter yang baik dalam mengelolanya. Mau jadi apa? Nah, kita harus banyak bersyukur. Semoga banyak kasus-kasus lagi yang terungkap yang tidak bisa dijamah oleh rakyat kecil, tapi bisa dibukakan oleh Tuhan untuk perkara-perkara seperti ini. Ya, kalau saya tidak setuju, karena kalau pajak ya kita memang kewajiban masyarakat untuk bayar ya, warga negara. Setiap warga negara dimanapun itu, di negara manapun juga memang harus bayar pajak. Tapi kalau saya menyorotinya, kalau masalahnya itu korupsi ya kita harus beresin korupsinya, bukan yang lain-lain. Karena korupsi atau teroris ataupun narkoba itu kejahatan yang merugikan banyak orang. Jadi itu tidak ada jalan lain kecuali ya hukuman mati. Itu jadi tinggal dirumuskan mau kesalahannya apa, tapi harus hukuman mati. Karena apa? Kalau nggak gitu nggak ada efek jerah. Itu pun terjadi di banyak, nggak cuma institusi pajakan aja. Itu kan sudah masif. Nah, tinggal kita mau pilih, mau maju atau mau begini terus, itu aja. Terima kasih. Sebenarnya gini, kalau itu kan respon spontan dari masyarakat atas kekecewaan kinerja dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tadi saya penelpon sebelumnya kan dia bilang katanya di seluruh dunia bayar pajak. Setahu saya ada negara yang nggak bayar pajak tuh ada. Jadi itu saya koreksi dulu. Yang pertama itu. Yang kedua itu ini adalah momentum dari pemerintahan ini untuk memperbaiki kinerja aparat-aparatnya. Jadi saya mungkin seperti tadi yang penelpon sebelumnya, bahwa Tuhan itu kalau mau membuka kebobrokan satu entitas itu mudah sekali. Ini kan cuman hanya karena pacarnya si Mario aja itu kan, awalnya dari situ dia istilahnya tanda petik memanas-manasi si Mario untuk memukuli si David. Nah, tapi dampaknya itu dahsyat sekali. Dampaknya adalah
membuka kebobrokan yang selama ini tertutup rapi, ternyata hanya karena hal kecil terbuka. Nah, saya hanya menghimbau masyarakat Indonesia secara menyeluruh bahwa ini momentum bagi kita semua untuk memperbaiki korupsi di negeri ini. Jadi saya sih berdoa semoga Bapak Presiden segera memerintahkan jajarannya untuk menertibkan semua. Jadi jangan hanya pajak aja, karena saya lihat tidak hanya di situ aja. Kalau saya sendiri mengalami bahwa masih banyak pungli-pungli atau korupsi di, seperti mohon maaf nih, di imigrasi, mohon maaf lagi di kepolisian. Nah itu hampir mirip lah dengan perilaku dari jajaran yang sekarang kita sorot ini, itu pajak. Saya berharap semoga ini jangan hilang begitu aja. Tadi kan katanya ada teroris, ada ini. Kalau saya berpikir begini, mohon maaf nih, kalau teroris itu saya masih mempertanyakan karena itu sepertinya permainan ya. Saya khawatir nanti ini setelah ini ada isu teroris untuk menutupi kasus ini. Nah, mari kita selamat berpikir deh bahwa negara kita ini memang dalam keadaan kritis. Jadi ketika mereka terpojok, mereka pasti akan membuat isu teror. Setuju aja itu seperti itu. Memang kadang-kadang berpajak kita ini mana ya, susah juga kita mau orang pajak nih. Ya, bagaimana kalau kita nggak bayar pajak, negara juga dapat duitnya dari mana? Bingung kita sudah. Ya itu aja lah opini saya. Masalah pajak sih buah si malakama, ya enggak. Kalau bayar pajak susah, Indonesia bisa bangun. Cuma masalah pajak yang dari dulu banyak yang rapi, tuang pajak. Saya kan tahu dulu kerja di pabrik, semua ada aturnya, ada backingnya, ya enggak. Ada yang rapi, ada yang nggak rapi. Ya, cuma tergantung hukumnya gimana, tegas nggak masalah pajak, uangnya. Itu masalah pajak mah ribet, banyak backingnya untuk pabrik. Terima kasih. Menurut saya memang tergantung dari sekarang bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah ini. Ya harus cepat, harus lugas, harus transparan. Ya seperti Pak Freddy Sambo itulah ya, harus cepat ya, transparan dan diangkat betul-betul, dibuat program khusus untuk para pejabat maupun karyawan Dijen Pajak ya, mulai dari screening dan lain-lain, dari mulai harta dan lain-lain. Itu tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintahnya serius, betul-betul memperhatikan itu, saya rasa tidak ada peluang kita untuk bisa nggak bayar pajak. Tapi kalau mamanya ya cuma di luar aja bagusnya, tapi di dalamnya masih bobrok, ya itu salah satu hal yang di mana negara tidak dipercayakan itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Pak Sapri, selamat pagi. Ya, baik, selamat pagi. Silakan Pak. Ya, ini saya sedikit curhat beberapa detik aja. Saya itu salah satu wajib pajak yang menurut saya taat dari tahun 90. Ya, saya di Tangerang. Pertanyaan saya sekarang ini, mengapa saya itu belakangan ini setiap tahun dianggapnya itu nunggak 7 tahun. 90 sekian sampai 20 sekian. Itu di kompleks saya itu hampir semua orang, hampir banyak sekali. Ibu-ibu takut pada bayar, alasannya kalau nggak bayar nongol terus. Saya tahun kemarin nongol 7 tahun, komplain, nggak usah bayar Pak, nanti saya kolek dari sini, nggak bayar. Tahun ini nongol lagi. Sekarang diwajibkan harus bayar, kalau nggak nanti bagaimana bla 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 gitu loh. Sebagian ibu-ibu yang janda ini pada bayar terpaksa, mereka takut. Bukti storenya ada Mbak, lunasnya ada 7 tahun. Akhirnya satu kontak, kenapa kok sama-sama 7 tahun yang sama? Nah itu maksud saya, apakah itu masuk korupsi yang bagian dari ini, nggak tahu. Saya mohon didengarkan dengan bapak-bapak yang di atas deh. Terima kasih. Pendapat saya harus dibedakan, kewajiban kita tetap ada sebagai wajib pajak. Yang kedua, penerapan hukum dari pemerintah terkait dengan sanksi-sanksi buat pejabat pajak harus benar-benar ditegakkan gitu ya, karena kita nggak bisa nggak bayar pajak gitu, karena itu kewajiban. Tetapi dari pihak pemerintah juga harus tegas. Ketika ada seperti ini, maka benar-benar harus ditelisik. Seperti yang sekarang sudah mulai dilakukan, langsung dipecat, terus yang lain juga ditelisik gitu ya. Dan itu dilakukan secara transparan supaya masyarakat tahu gitu. Karena kalau tidak ada pajak memang betul pembangunan nggak akan jalan gitu, yang dampaknya buat dinikmati masyarakat juga. Membayar pajak itu adalah suatu kewajiban, tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa uang pajak yang terkumpul itu mungkin disalahgunakan oleh oknum, itu adalah hal yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia.
Jadi kita nggak usah menggunakan alasan masih ada oknum untuk tidak membayar pajak. Nomor satu, pastikan kita lakukan kewajiban. Kalau sudah betul melakukan, baru kita pantas menuntut hak. Nah, dalam hal ini, tidak ada seorang pun di Indonesia yang tidak menggunakan fasilitas umum. Jadi nggak perlulah cari-cari alasan atau menghasut orang lain untuk mengganggu pembangunan. Kalau tidak bisa ikut membangun, janganlah kita merusak negara ini. Baik, terima kasih dan semua mitra bisnis yang sudah memberikan opini untuk sesi Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.